Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW terlihat tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Syam'un." Kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang seorang nabi bernama Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan, dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Sam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Dengan pedang itu dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Syam'un seorang muslim dan seorang yang ahli ibadah yang sangat disegani oleh orang kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Syam'un juga ahli pedang. Syam'un juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa, di mana selama 1000 bulan tak pernah lepas dari sholat malam dan siangnya selalu berpuasa. Syam'un adalah seorang pembela agama tauhid, mengesahkan satu Tuhan yaitu Allah. Berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata. Tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya dibuatlah rencana untuk membunuh Sam'un. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Sam'un Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang melimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Sam'un, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Sam'un untuk ikut membantu membunuh Sam'un. Sam'un Ghazi alaihissalam terperdaya oleh istrinya dan dikhianati istrinya sendiri, dan pada akhirnya istrinya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir itu membunuh Sam'un suaminya sendiri karena ada iming-iming harta benda yang sangat banyak.
Si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Sam'un sewaktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kafir berkata, kami akan memberimu seutas tali kuat, ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu kamilah yang akan bertindak untuk membunuhnya. Pada hari pertama, istri Sam'un gagal karena ketiduran yang disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan sholat malam. Lama waktunya itu sehingga membuat istri Sam'un tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang Sam'un tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, istri Sam'un lapor kepada kaum kafir Quraisy bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Pada hari kedua, istri Sam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang sangat kuat. Tatkala Sam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini? Tanya Sam'un kepada istrinya. Aku yang mengikat hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu, ujar istrinya. Sam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Sam'un lalu bergegas menuju tempat peribadatannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai, dan istri Sam'un siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga itu, istri Sam'un berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini? Tanya Sam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. Aku yang mengikatnya sekedar untuk mengujimu, jawab istrinya. Namun dengan sekali hentakan, Sam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Sam'un segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya Sam'un bercerita juga jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Sam'un berkata, wahai istriku, aku adalah wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini. Jelas Sam'un. Sam'un memang memiliki rambut yang panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Sam'un berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Sam'un tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Sam'un dengan 4 helai rambutnya dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Sam'un, sementara ia tetap dalam keadaan tidur. Setelah bangun, Sam'un bertanya, wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini? Akulah yang mengikatmu suamiku, hanya untuk mengujimu, jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu Sam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu, namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Sang istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam lalu dibawa ke istana menghadap raja para kafirun. Lalu diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan, dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Astagfirullahaladzim, sungguh biadab orang-orang kafir. Begitu hebatnya siksaan tersebut membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantaranya, yaitu malaikat Jibril, berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Hai Sam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka. Nabi menjawab, ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini dan akan menghancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah. Bismillah.
La haula wala quwata illa billah. Doa Nabi Sam'un al-Ghazi alaihi salam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada Sam'un yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan seizin Allah, Nabi Sam'un al-Ghazi alaihi salam menggoyangkan tiang istana tersebut. Sam'un hanya beringsut sedikit saja, putuslah tali rambut itu, bahkan dan tiang itu pun roboh menimpa raja bersama seluruh khayal istana, termasuk istrinya yang durhaka dan orang-orang yang telah menyiksanya. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Begitu juga dengan istrinya, juga ikut tertimpa reruntuhan gedung istana raja kafir. Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Sam'un sendiri yang selamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Sam'un al-Ghazi alaihi salam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Setelah mendengar kisah dari Nabi Sam'un al-Ghazi alaihi salam, para sahabat Nabi Muhammad SAW menangis terharu. Bertanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Jawab Rasulullah, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah SAW selesai berkisah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menurunkan surat Al-Qadar. "Hai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan," ujar malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Mendengar berita itu, Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada waliullah Sam'un al-Ghazi alaihi salam. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kumpul kemari dan kumpul kemari." Para malaikat berkata, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Nabi Muhammad SAW?" Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka kecuali 4 kelompok." Para malaikat bertanya, "Siapa 4 kelompok itu ya Jibril?" Jibril menjawab, "Pertama, orang yang membiasakan diri minum arak dan mabuk-mabukan. Kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Subhanallah, maha suci Allah."